Halo semuanya, senang sekali pada hari ini, hari Kamis 21 Januari 2021, kita bisa kembali bertemu untuk belajar pada mata pelajaran Matematika Peminatan 11 MIA daring yang ketiga. Sebelum memulai belajar, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kalian masing-masing agar senantiasa memperoleh penyertaan dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, setelah berdoa, jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran melalui link presensi yang sudah saya bagikan, baik di grup WhatsApp maupun di Google Classroom. Nah, ini adalah peta konsep materi. Sebelumnya saya sudah membagikan peta konsep materi ini pada daring yang pertama. Pada daring yang pertama dan kedua, kalian sudah belajar tentang operasi aljabar dan polinomial atau suku banyak. Kalian sudah mempelajari pengertian suku banyak, nilai suku banyak, serta operasi aljabar pada suku banyak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembagian suku banyak. Nah, pembagian suku banyak yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah pembagian suku banyak oleh X min K. Ini adalah pembagian suku banyak yang paling sederhana, seperti itu. Pembagian suku banyak pada dasarnya hampir sama dengan pembagian suatu bilangan. Misalnya, jika 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9 dan sisanya adalah 0. Jika 25 dibagi 4, hasil baginya adalah 6 dan sisanya adalah 1. Kalau 39 dibagi 5, hasil baginya adalah 7 dan sisanya adalah 4. Pembagian bilangan-bilangan di atas dapat dituliskan sebagai berikut. 27 sama dengan 3 dikali 9 ditambah 0. 25 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 1. Dan 39 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 4. Nah, ini 3, 4, dan 5 ini adalah pembaginya. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah hasil bagi dan yang berwarna merah adalah sisa dari pembagian tersebut. Pembagian pada bilangan biasa tadi juga hampir sama dengan pembagian suku banyak. Suku banyak fx dibagi dengan suku banyak gx menghasilkan hx sebagai hasil bagi dengan sisa pembagian sx. Penulisannya adalah sebagai berikut. Fx sama dengan gx dikali hx plus sx. Jadi, ini suku banyaknya, suku banyak fx, sama dengan gx tadi adalah pembagi, dikali hx tadi hasil bagi, dan ditambahkan dengan sisanya, yang disimbolkan dengan sx, seperti itu. Nah, pembagian suku banyak bisa dilakukan dengan cara bersusun, dan yang kedua dengan skema Horner. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak dengan cara bersusun melalui contoh soal 1 yang ada di materi yang sudah saya bagikan, serta pembagian suku banyak dengan skema Horner. Ini ada di contoh soal yang kedua. Mohon maaf, ini ini masih salah tulis ya, harusnya contoh soal 2. Mohon untuk disimak di file materi di file PDF serta di video ini. Yang pertama, saya akan membahas contoh soal 1 tentang pembagian suku banyak dengan cara bersusun. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut dengan cara bersusun. Suku banyaknya adalah 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4 dibagi x min 4. Pembagian cara bersusun dengan suku banyak itu hampir sama dengan pembagian pada bilangan biasa. Yang pertama kita tulis dulu suku banyaknya.
Suku banyaknya adalah 3x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 dikurangi 11x plus 4. Pembaginya adalah x min 4. Kita tulis seperti ketika kita melakukan pembagian dengan cara bersusun. X min 4-nya di sebelah sini. Yang pertama adalah 3x pangkat 3 dibagi x. Berarti dia hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, seperti pada pembagian cara bersusun suatu bilangan, hasilnya tadi kita kalikan ke pembaginya. 3x pangkat 2 dikalikan x, hasilnya adalah 3x pangkat 3. Lalu 3x pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 12x pangkat 2. Selanjutnya kita kurangkan, sehingga 3x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3 hasilnya adalah 0, dan negatif 7x pangkat 2 dikurangi negatif 12, negatif sama negatif jadinya positif, sehingga hasilnya adalah 5x pangkat 2. Lalu negatif 11-nya kita turunkan, seperti ketika kita membagi suatu bilangan dengan cara bersusun. Jadi 5x kuadrat min 11x. Kita bagi dengan x lagi. 5x kuadrat dibagi x hasilnya adalah plus 5x. 5x kita kalikan jadinya 5x kuadrat. Dan juga kita kalikan dengan negatif 4 hasilnya adalah negatif 20x. Kita kurangkan lagi jadinya 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat adalah 0. Lalu negatif 11x dikurangi negatif 20x. Hasilnya adalah 9x. 4-nya kita turunkan juga, jadi 9x plus 4. 9x plus 4 kita bagi dengan x tadi. 9x dibagi x jadinya adalah 9. Nah, 9 kita kalikan lagi dengan x negatif 4, berarti jadinya 9x, lalu 9 dikalikan dengan negatif 4, hasilnya adalah negatif 36. Kita kurangkan, jadinya 9x dikurangi 9x, hasilnya 0, sedangkan 4 kita kurangkan dengan negatif 36, hasilnya adalah 40. Nah, kita sudah mendapatkan hasil pembagiannya adalah ini yang di atas, yaitu 3x kuadrat plus 5x plus 9. Sedangkan 40 ini adalah sisa pembagian. Dan yang di sini dinamakan hasil bagi. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas pembagian suku banyak dengan cara skema Horner. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian suku banyak berikut dengan skema Horner. Suku banyaknya masih sama seperti dengan suku banyak yang ada di contoh soal 1, yaitu 3x pangkat 3 min 7x pangkat 2 min 11x plus 4 dibagi dengan x min 4. Dengan cara Horner, kita tulis dulu skema Hornernya. Yang pertama, kita tuliskan dulu koefisien setiap variabel dari suku banyaknya. Yang pertama adalah 3, terus negatif 7, negatif 11, dan 4. Lalu pembaginya ini adalah x min 4. Kalau misalnya pembaginya ini ada tanda negatifnya, di sini kita tuliskan positif. Kalau dia x min 4, di sini kita tulis positif. Jadi 4. Kalau misalnya pembagian di sini x plus 4, di sini kita tulis justru jadi negatif. Jadi negatif 4 seperti itu. Karena di sini negatif, yang kita tulis di sini justru positif. Seperti dengan cara Horner yang sudah kalian pelajari di daring 2 minggu kemarin,
3-nya kita turunkan ke sini jadi 3. Lalu 3 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 12, kita taruh di bawahnya negatif 7. Negatif 7 ditambah 12, hasilnya adalah 5. Lalu 5 dikalikan lagi dengan 4, hasilnya 20. Negatif 11 ditambah 20, hasilnya adalah 9. Lalu 9 dikali 4, hasilnya 36. 36 ditambah 4 adalah 40. Nah, kita sudah dapatkan ini. Yang terakhir, 40 ini namanya adalah sisa pembagian. Nah, sedangkan angka-angka yang ada di depannya, 3, 5, 9, ini adalah koefisien dari hasil pembagian suku banyak tersebut. Tadi, di awal, kita tahu bahwa suku banyaknya itu adalah, pangkat tertingginya adalah 3. Ini ada variabel X pangkat 3, pangkat tertingginya ada 3. Nah, hasil baginya, nanti pangkat tertingginya adalah 1 kurangnya dari pangkat tertinggi suku banyak tadi. Jadi kalau di sini 3, nanti di sini pangkat tertingginya hasil baginya itu adalah 2. Makanya hasil baginya jadi 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 9. Pangkatnya dia dari bawahnya 3 ini ya, dari bawahnya 3 kan 2, terus dia turun lagi 1, terus di sini sebenarnya ada x pangkat 0, tetapi tidak perlu ditulis. Ini namanya hasil bagi. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang pembagian suku banyak. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Kalian juga bisa belajar dari LKS jika kemarin kalian sudah membeli LKS dan sudah mengambil. Kalian bisa belajar di LKS halaman 58 sampai halaman 60. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal 1 yang ada di file materi yang sudah saya bagikan. Soalnya ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Kalian bebas menggunakan cara bersusun maupun cara skema Horner. Soal tersebut juga hanya saya ambil dari LKS, yaitu dari uji kompetensi 2, halaman 61. Kalian bisa lihat sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf. Selanjutnya, selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Kalau misalnya keluar rumah, selalu mengenakan masker, selalu rajin mencuci tangan, dan tetap jaga jarak. Semangat semuanya, semoga tetap sehat dan selalu ceria. Sampai jumpa di pembelajaran daring selanjutnya. Terima kasih.